apa saja yang kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun, kita harus bertanggungjawabkan kepada Allah nanti di yaumil qiyamah, di negeri akhirat. Tekedi katakan tidak yang kadut. Ya, lanjut apa tulis? Ucapan atau yang ditulis kata-kata kinayah juga memerlukan kepada niat. Kalau dilafazkan dan diniatkan tanpa dilafaz, tapi kata-kata itu diniatkan untuk talak, jatuh. Jadi kalau demikian tulisan talak baik sarih maupun kinayah, bila dibaringi dengan niat untuk menceraikan isteri, maka isterinya jatuh talak. Mari malam ini kita lanjutkan sedikit lagi materi pengajian kita berkaitan dengan perceraian atau talak, di mana dalam pertemuan yang lalu ucapan talak milik suami bisa dilakukan dengan dua lafaz. Ada lafaz yang jelas terang untuk dipakai kepada talak, yang diucapkan oleh suami, maka talak itu jatuh walaupun tidak diniatkan, walaupun dia itu bermain-main, bahkan walaupun ucapannya tanpa sadar dalam keadaan mabuk. Bila mabuknya itu dengan sebab taksir atau dia tahu benda itu mabuk, tapi dia makan, hilang kesadaran, lantas dia mengeluarkan ucapan talak dengan ucapan yang sharih, maka talaknya jatuh. Sedangkan yang kedua, kata-kata yang lebih mengarah kepada perceraian tapi bukan kata-kata yang jelas dan sharih, walaupun itu adalah indikasinya lebih mendekati kepada perceraian, maka ucapan itu disebut dengan lafaz jinayah atau kinayah. Bila dengan lafaz kinayah itu jatuh tidak jatuh talaknya tergantung kepada niatnya si laki-laki yang mengucapkannya. Baik, ada beberapa bentuk lafaz kinayah, seperti orang mengatakan anta alayya atau anti alayya haram, kamu terhadapku adalah haram. Itu kata kinayah. Dengan kata-kata itu, bila dalam hatinya saat diucapkan atau di dalam ucapan itu ada tersirat niat untuk menceraikan isteri, maka isterinya cerai atau jatuh talak. Begitu juga dengan kata-kata yang lain yang berbentuk lafaz kinayah. Sekarang kita lanjutkan di antara kata-kata dan lafaz yang menuju kepada kinayah adalah tulisan dengan tulisan yang jelas, atau tulisan itu adalah dengan kata-kata kinayah. Maka seandainya seseorang menulis dengan kata aku talak isteriku bernama Pulan dengan talak berapa barangkali, atau dengan kata-kata kinayah yang ditulis, maka itu bagian dari kinayah. Maknanya selama dia tidak melafadzkan tulisan yang ditulis itu, maka talaknya tidak jatuh. Buka surat, ya, melalui surat ini saya jatuhkan kepadamu talak 3. Balut, botol amplop, kirim ke rumah.
apakah saat ia tulis atau setelah dia tulis melafadzkan enggak kata-kata itu yang tertulis. Kalau dia tidak membacanya, tidak melafadzkannya, itu masuk dalam kategori talak kinayah. Boleh nulis di surat, boleh tulisan di batu, di prasasti, di tangga rumah, di meja makan, atau dalam HP. Kita kadang-kadang sering kan, mudah degil kali itu, jawab tulis je, tak kirim. Saat ditulis, kalau dibaca dengan hati, tidak talafut namanya. Inilah makna bahwa ucapan talak itu jatuh bukan dengan tulis, tapi dengan talafut, dengan dilafadzkan dari lidah. Minimal ucapannya itu didengar oleh telinganya sendiri. Maka kalau niat dalam hati enggak jatuh. Ada nama kata putebit dengan babah, na orang dengar, hana orang dengar, nyan hanja kekait. Tidak ada tehinan. Ma Allah kau tu nyan karut lalu. Cuma kan hana masalah. Masalah. Sebab katanya tamat hukumnya kon dengan masalah dengan tetangga, kon dengan orang. Hala haram dengan perumah. Retali anak retali kon dengan manusia. Karena dengan manusia tidak memberikan siksa kepada kita. Orang enggak talak, enggak nikah, enggak apa-apa, tidur di situ. Banyak sekarang. Ya, tidak ada resiko apa-apa. Ya, senang sama senang kata orang. Ini masalahnya dengan Allah. Karena kita orang yang beriman yakin bahwa apa saja yang kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun, kita harus pertanggungjawabkan kepada Allah nanti di yaumil qiyamah, di negeri akhirat. Dekedi katakan tidak yang karut. Ya, ajak dalam tulis. Ucapan atau yang ditulis kata-kata kinayah juga memerlukan kepada niat. Kalau dilafadzkan dan diniatkan tanpa dilafaz, tapi kata-kata itu diniatkan untuk talak, jatuh. Jadi kalau demikian tulisan talak baik sarih maupun kinayah bila dibaringi dengan niat untuk menceraikan isteri, maka isterinya jatuh talak. Ditulis tidak ada niat dalam hati, kalau kata sarih tidak dilafadzkan, maka itu tidak jatuh talaknya. Kemudian andai kata dia mengatakan apa aratu qiraatal maktub la talak, yang aku kendaki, kata dia, bacaan yang kubaca adalah bacaan tulisan, bukan untuk melafadzkan daripada kata talak yang dalam tulisan. Nyan adalah apakah itu jatuh talak atau tidak. Dia mengaku, saya membaca, tapi saya lafadzkan itu bukan lafaz menjatuhkan talak kepada isteri, tapi saya melafadzkan itu membaca tulisan yang tertulis itu. Ya, kalau itu adalah apabila sekalipun ada tanda-tanda bahwa dia sedang marah, maka itu adalah lafaz kinayah. Tergantung kepada niat dia. Dan yang ada patah. Yang pegahnya lun ucapkannya, lun baca tulisan, bukan untuk meniatkan mentalakkan isteri. Nyan tergantung. Menyo tetap baknit. Menyonyonya lagi nyan berarti anarat. Menyokon lagi nyan berarti dalam niat adalah red. Ya. Jadi tidak bisa dihubungkan daripada
lafaz kinayah itu dengan lafaz sarih. Jadi tetap tulisan merupakan lafaz kinayah walaupun yang ditulis kata-katanya adalah sarih. Talak, cerai, parak, sarah atau kulepaskannya. Satu. Kemudian, andai kata laki-laki itu membantah tentang ada dia niat, apakah masalah tulisan ataupun lafaz-lafaz yang mengarah kepada kinayah, yang bukan 3 kata sarih atau yang jelas. Dia mengatakan bahawa tidak aku ada niat nyan gepu betul ji hananit dengan sumpah dia. Nyainan ka sumpah tanya. Maka raya kali bagi orang berimannya fungsi sumpah. Kena kau awak bama ke dia. Ataupun nyan bajai bu yang kah tagu nyan harum ku paju. Nyan ia kapugak ikah harum kujib nyan mandung-mandung kinayah. Lantas si laki-laki mengingkari bahawa niatnya tidak pernah ada untuk menceraikan. Yang kiban, maka geakui ingkar jih selama ia mau untuk bersumpah. Mengapa? Apa yang diniatkan, apakah itu niatnya isbat atau nafi? Nanit hananit. Yang tepu niatnya hanya orang yang berniat. Tanya ada tepu niat orang. Yang tepu niat rawat. Menyadar je orang beriman, ditepu Allah getepu niat je, maka menyoji je mutulit dalam hukum talak karet. Dia mutulik dengan getanya hana dosa. Tabu piye ijih matau ji sabah rumah dua. Hana dosa tanya. Kalau dalam tumpah ji mutumpah tapi tumpah ji palsu, ji mutulit bainahu wa bainallah. Nyan ji ngam rumah ji iji adalah lagi ji mentina. Temat buat Medina haji lagi nyan pun nah haram ke getanya, nah dosa getanya daripada orang yang tupu dan di lingkungan ana. Dosanya ditanggung ke roh Allah. Hana dosa mengimbas ke getanya yang nak ditampil sebagai masyarakat. Nah, maka dalam halnya sangat menentukan dalam Islamnya adalah niat itu. Dan niat bagi orang yang beriman itu adalah tahu betapa Allah tahu apa yang ada dalam hatinya. Kemudian ada beberapa kasus. Andai kata seorang ada 2 isteri. Ya. Sabah isterinya Fatimah. Ya. Kemudian saat waktu Aisyah, yang ada di depannya adalah Fatimah. Isteriku bernama Aisyah, aku talak kamu sebagai isteriku, wahai Aisyah. Ika je Aisyah. Kon Aisyah, yang ikut je Fatimah. Perumah je yang Aisyah hanainan. Okey, dia mau takik ataupun di bakmaan lain atau di rumah draw. Ya, aku talak kamu wahai Aisyah. Kamu wahai Aisyah. Padahal orang di depannya itu Fatimah. Mandua perumah. Ya. Nyan yang redaluk kon Aisyah. Tahu yang redaluk ti Fatimah walaupun disebutnan Aisyah. Menunjukkan bahawa di dalam hukum talafut talak isyarah lebih kuat daripada nama. Kamu itu isyarah di depannya. Ku talak kamu wahai
Aisyah dengan talak satu. Kata-kata kamu sawai ke, padahal pati mai ke, yang red talak kon Aisyah, yang perumah yang ke, karena kamu itu adalah merupakan isterinya. Nama beda disebut. Roy sebut dengan isteri yang tidak ada di depannya, yang gaib dengan dia. Di sini menunjukkan bahwa lafaz talak lebih kuat untuk jatuh bila dengan isyarat berbanding dengan nama. Nah, ini perlu untuk kita pahami. Kemudian seandainya seorang suami mengatakan kepada anaknya yang sudah balik, yang sudah dewasa, apa dia katakan? Wahai anakku, talak olehmu terhadap mamakmu. Ya. Wahai anakku, talaklah olehmu terhadap mamakmu. Ya. Ikan ba anak agam. Nyan taukil talak. Nyan wakilah talak banyak. Ya. Kalau dikehendaki dalam kata-kata itu sebagai perintah kepada anaknya untuk mentalak isteri. Itu mamak dia. Mamak dia isteri dia. Ya. Nah, kapan jatuh talak itu? Bukan saat diucapkan, tapi saat anak laki-lakinya mengucapkan kepada mamaknya. Kalau itu adalah taukil atau itu adalah wakilah talak. Tapi kalau kata-kata itu sebagai isyarat untuk memberitahukan kepada mamaknya tentang dia sudah menceraikan dan mentalak isterinya, mamak dia, maka jatuh talak bukan saat diucapkan oleh anaknya. Kalau yang diinginkan itu bukan taukil, maka sangat tergantung, yaitu bila diucapkan itu siak kalamnya seperti apa, gayanya seperti apa. Ya. Di dalam lafaz kitab dikatakan law qala li ibnihil mukallaf qul li ummika anti taliqun. Seorang laki-laki berkata kepada anaknya yang sudah mukallaf. Apa dia katakan? Katakan bagi mamakmu. Apa kamu katakan? Anti taliqun. Kamu orang yang tertalak. Dan tidak ada keinginan ucapan itu sebagai mewakili kepada anaknya, maka itu tetap kapan anaknya mengucapkan anti talikun kepada mamaknya, maka mamaknya tertalak. Ya. Kalau dia yang dikehendaki itu wakil. Tapi kalau itu adalah sebagai pemberitaan yang diinginkan dengan kata-kata qul li ummika anti taliqun, yang diinginkan di situ adalah pemberitaan, pemberitahuan, menyampaikan berita, maka jatuh talak sejak ucapan yang diucapkan oleh suaminya itu. Ya. Aduh. Kemudian ada satu lagi. Andai kata seorang suami mengatakan kepada isterinya dalam bentuk menyerahkan talak kepada isterinya, ia berkata kepada isterinya, talaklah akan dirimu. Ya. Ya. Atau dia katakan talik nafsaki. Talaklah dirimu sendiri. Ya.
Setelah dikatakan taliqi nafsaki, nyan baru red talu kentinang lantung likunyan taklaktu nafsi, aku talak diriku, nyan red talu. Yang dia memang kau menyana gebet urinang bak pulang-pulang talu an menyaga hai ka pikir ka talu ayu ro kenan ikun ayu nyan tafwid. Tapi tafwid syaratnya fur, segera diucapkan, tidak diselang oleh kata-kata yang lain setelah diucapkan oleh si suaminya kepada isterinya dengan kata-kata talak olehmu akan dirimu sendiri. Itu disebut dengan tafwid talak. Tafwid talak, laka diserahkan kekuasaan talak kepada perempuan. Namun dalam hal ini ada syarat bahawa si isteri langsung mentalakkannya dan tidak diselang oleh selang yang lama atau dengan bicara yang panjang yang mengalihkan. Syaratnya fur. Namun andai kata dikatakan setelah diucapkan oleh suami, taliqi nafsaki, lantas diselang oleh kata si perumah, hai bang, kaifa yakunu tatliqi nafsi, hai bang, kiban cara ilmu ku taliq draw ke draw aku. Ya. Kemudian ya, ia berkata talaqtu, aku talak diriku, nyan red taliq. Karena selang antara kiban cara aku taliq draw ke draw aku itu adalah dianggap selang yang pendek dan masih ada kaitan dengan masalah penyerahan kekuasaan talak tadi. Yang ke? Jadi batai degil tata nak dipikir lagi tapi tajuk menyai taliq bertanya nyarut. Disebut bukan itu adalah bukan suami talak, tapi suami menyerahkan kekuasaan talak itu kepada isterinya. Gekun tafwid talak. Ya, beda dengan taukil talak. Ya. Tapi kalau taukil itu adalah kapan diucapkan oleh orang yang mendapat wakilah, tidak hanya kepada anak laki-lakinya, kepada siapa saja. Misalnya ya, diberikan oleh seseorang laki-laki wakilah untuk mentalak isterinya, a'taitu au ja'altu biyadika talaqa zaujati, aku serahkan atau aku berikan kepadamu untuk mentalak isteriku. Nyan taukil, yang kena menurut talu takkan bak ngon tu nyukubi kekuasaan bakal untuk kat taliuk perumolong. Nyan tawakilan, wakil talak memberi wakilah. Nah, nyan kapan jatuh talak? Saat wakil menjatuhkan kata-kata talak itu. Bagaimana dia menjatuhkannya? Ya, dengan kata-kata dia, aku talak si fulan. Nan perumah orang yang jauh wakilah ikun ni. Baik ikun walaupun tidak di depannya. Kalau seorang suami mengatakan kepada orang lain, aku jadikan kekuasaan bagimu untuk menceraikan isteriku. Okey, kata dia. Yang kata kekuasaan itu adalah mewakili. Sudah kita berikan wakilah. Kalau wakilah tidak ada syarat harus segera. Beda dengan tafwid. Menyerahkan talak kepada diri sendiri daripada si isteri itu wajib segera. Kalau taukil tidak dengan segera. Kapan saja yang mendapatkan wakilah maka tertalak si perempuan itu. Talaqtu fulanatan. Ya. Bukan dengan memberitahukan, itu dah jatuh. Bagaimana beda memberitahukan? A mengatakan sama si B,
Aku beri kekuasaan padamu untuk menceraikan isteriku. Kemudian dia datang pada si isterinya. Lakokana kagebi kekuasaan balun untuk you taliakah. Ya tanya. Ya pegah. Berita itu dia sampaikan bahawa suaminya telah memberikan kekuasaan padanya untuk menceraikan isterinya, itu belum talak. Masih khabariah. Kapan juga talaktu pulanatan atau talaktuki. Kalau kau yang kunyan, orang yang cak wakilah. Orang yang cak wakilah bala kau ikun, aku taliakah. Dengan taliak tak, atau taliak dua, atau taliak le, terserah. Itu menunjukkan bahawa ucapan dia, aku telah mentalakmu, atau mentalak si namanya Fulan, itulah disebut dengan pelaksanaan wikalah, dan isterinya sejak ucapan itu dinyatakan sudah jatuh talak dengan suaminya. Terserah berapa diucapkan, berapa yang diwakilkan. Maka dalam hal ini persoalan dengan talak itu bisa kita simpulkan bahawa talak sareh juga talak kinayah harus diucapkan oleh suami. Bila talak sareh ditulis bagian daripada kinayah, tulisan talak baik kirim-kirim WA. Yang kedua, yang lalu, ikrar talak adalah talak. Tanya baik meen gara-gara mekawin dua, karena you talak oleh tinong Tuhan. Olehnya kita nyong le perumah tu ada tahu. Ai yang ni menikah orangnya kalian talak. Kalau aku talak. Seperti pertanyaan kemarin. Apakah sudah kamu talak isterimu yang muda itu? Yang tanyong bisa perumah Tuhan? Bisa orang lain, bisa abang, bisa anak, bisa ayah tuan tu. Apa pergi mana kah? Bukan dia kata lihat je. Kau boleh kata lihat, ya sudah aku talak akan dia. Nyan pengaku. Menyaga jawab nyan berarti kat talak tu. Menyaga jawab naam au iya. Sama dengan kalau lon talak akan perumah muda. Tapi menyagakan kiban le ron hana le je ka ku dalu padahal nak dalu ngat baik pakai mentong ngat baik pakai ngai nong tua ngat je tawa ma mentumeng ibu boh tu ba inu meno tanyo tu nama makawin dua biasa tu makau ke nong dua tabama danyo tam kawin lagi rasul mukawin menduk agim danyo hai bela du rasul agim kanyan je berapa mandua itanyo kan menumpa bayan pre iman tinju nan menumpa inon tua menumpa ke inon muda bayan pre yang kena itanyo modal mutulit tapi jeut mutulit ngam pulain ai berkelam ho nan wa panen ai dia pantai jaga lele kuduk ngawaknyo kat dengen kajuinan padahal dia baru mau no muda yang gagak tulit ya cuma digedanyo menjanjan ira pikiran kucing kiban cara urang gelaksanakan sunnah modal tulit dari awal tanpa ke anak ai pelah-pelah tapi menyama tulit dengan kata-kata talak nyo bahaya. Karena talak kalau dah pegang ikut. Talak sareh. Apakah kerana main-main? Apakah untuk putunang urang? Putunang inong tua? Kalau aku talak je pengakuan. Itu talak. Maka setiap, apa lagi tanya? Kalau nak talak kak je, adik je. Ya, kalau. Ya, naam. Oh, iya. Yang sama. Kalau lun talak. Talak tu ya. Jadi nyodak yang kedua anjir main-main adanya hinan le kejadian dan le muturuk urang bak cari hilah
Bak putima hai mohon aku pegah lagi yang mengaku lagi yang karu tapi atanya hanya mutulid guna cara lain. Panena na le dua aku. Yang kata-kata kinaya tidak bak niat ku pegangan na le dua aku supaya ngak baik mengamuk, ngak tengap cara lain lah. Yang lain cerita. Tapi kalau kata talak, cerai, pasah ataupun sudah itu kata-kata sareh. Hanya tak main-main. Kan bertingkahnya, tak main pelum dengan perumah tu. Tok bantu nak kata-kata payah talak perumah. Karena perumah ke gura-gura perumah bibit. Ada fikir ngak carian baca. Kiban tak main pelum dengan perumah gop. Pelum keluarga. Kakak pakai perumah. Ya, perumah lantu main. Dalam main yang kadang-kadang rohna prosesi teruk bak ucap tala. Nya ke perumah tu. Olehnya yang dalam kitab yang jud hikayah tala seorang fakih getemu beut. Apa? Yang kedua, gehikayah, geceritakan, gejelaskan bagaimana kejadian tentang orang mengucapkan talak. Yang jud. Menyangkut dengan main-main azal itu tidak boleh. Cuma main pelong ke main-main je. Gelanggang labu ke main-main je nya. Gelanggang labu menaen jamun wa inu hanalaan ali. Ya tu diwara je bak gelanggang labu nyan tro panikal lagi nyan. Dan dia pakai dengan perumah kadang-kadang. Ini yang perlu untuk ya kita jaga dan perlu untuk kita beritahukan kepada anak-anak kita agar jangan sembarang bermain-main dengan dua kata itu, talak dan tibit dalam Islam atau murtad. Itu tidak dibutuhkan kepada dan tidak bisa main-main. Sudah dua. Yang ketiga tadi sah talak dengan wakilah. Taukil sama anak. Kapan dia mengucapkan sah itu jatuh talak. Bahkan ucapan seorang suami kalau ikan bak perumah je, bukan je ikah, kami tahu lah kalau lain kamu nikah je ke dia. Kamu nikah je, mana boleh urusan dengan lu. Yang nikah je ikah. Nyah narut, kon kata sareh. Itu tetap merupakan kinayah. Menyugunin niat-niat untuk talak. Tapi berbeda dengan kata seorang suami kepada ayah tuan. Ni ya. Nyo mana nyo kajian ni pernikah juga dia. Ni pernikah juga dia. Hai dia berkili. Perintah seorang laki-laki kepada ayah tuan yang ayah tuannya merupakan wali daripada isterinya. Nyan pengakuan talak. Red talak. Dicerah daya. Takkan badrah anak. Karena mengapa? Kalau pada dirinya, dia tidak ada kekuasaan dirinya untuk melakukan akad nikah. Tapi menyertai pernikah dengan orang lain, bak wali je, iaitu pada orang tua daripada isteri. Atau kalau enggak ada orang tua lagi, siapa yang menjadi urutan wali? Abangnya kah atau siapa? Awak je bang. Aku kili nyuka ke mati darahnya kajian pernikah juga dengan orang lain dia. Itu pengakuan talak. Karena dia punya kekuasaan untuk menikahkan pada orang lain, maka itu disebut dengan jatuh talak. Bagian daripada ikrar talak. Jadi taukil, wakilah talak adalah jatuh. Yang selanjutnya, ya, tafwid talak juga jatuh, tapi syaratnya segera. Jadi dengan si perempuan mengatakan setelah diucapkan oleh suami yang tidak diselangi dengan selang yang panjang, taliqi nafsaki. Kata dia jodoh kinan, lantas dia mengatakan talaqtu nafsi atau talaqtu saja. Ya, nyan hanarut mengikun qabil tu kalun terima hana bikun talak tu nafsi lun talak diri lun atau talak tu kalun talak lun
aku telah mentalak. Walaupun hanya diriku sendiri, itu jatuh talak. Tapi kalau dia mengatakan taliqi nafsaki, kita lihat jodoh kerok ke taliq jodoh kerok. Ya, karena kata ku berang pepek fikir kau taliq jodoh kerok punya jud. Jam italiq. Kibaikan kau tak mau. Kabil tu nyana ada. Berikan talak tu atau talak tu nafsi. Atau dikem yang abad saja. Hamnya aku fikir leka hamnya memang kapelihatannya kata lihat jodoh kerok. Kita lihat je talak tu nafsi. Kau kita lihat jodoh kerok. Karut. Memahana ta'adud anai pegah pada para maka itu adalah jatuhnya satu. Talak itu semuanya adalah merupakan talak raj'i. Walaupun diucapkan oleh wakil, diucapkan oleh si isteri, atau diucapkan dengan pengakuan, selama tidak ada isyarat kepada ta'adud bilangan, semua itu disebut dengan talak raj'i karena sumbernya memberikan kekuasaan oleh suami baik kepada wakil, kepada anaknya, atau pengakuan kepada atau kepada wali daripada si isteri, atau dengan penyerahan kekuasaan talak kepada si isteri. Semua itu talaknya adalah talak suami yang kalau tidak lebih dari 3, tidak sampai 3, tetap itu raj'i. Masih ada kesempatan untuk mereka rujuk selama tidak melewati dalam iddah. Ada satu lagi sebelum kita masuki dalam khulu', belum kita masuk dalam pasah yang bentuk perceraian, iaitu talak dengan sebab taklik. Ini taklik talak yang harus kita pahami. Sebab nanti ada satu lagi berkaitan dengan taklik talak, dikaitkan perceraian dengan sesuatu sebab. Menyokajak umedan kahret talak saja. Atau yang paling taklik watai di kekuakai jamun. Gebaca lelakau. Teken dalam dia baca. Ni aku kebah 2 bulan panjang dah beberapa item itu. Kemudian kalau kita kerja di perusahaan, orang dia nak taklik kan. Kalau dia taklik dengan rumah. Ini bedah katanya pas dipindah kerja di hau Qatar. Kan 2 bulan 3 awal, tahun 3 pada awal. Apakah itu? Kalau dulu pernah dibaca taklik, taklik rumah pungan. Inilah masalah, nanti kita lihat pada persoalan taklik talak itu sendiri. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, kalau tidak ada, maka kita padai sampai di sini. Silakan. Belum nanti? Ya, lantas yang diwakili walaupun tidak disebut bilangan itu 3 jatuh 3. Ku berikan wakilah bakah untuk taliq perumah lu dengan taliq lain. Ya, ku taliq perumahkah dengan taliq lain. Ya, betul. Jadi watakan talak di pulanatan. Aku talak daripada kamu dengan talak 3 jatuh. Dan dia tidak boleh melangih daripada wakilah. Seorang wakil tidak boleh mengambil lain. Tetap harus 3. Hanya disebutkan bilangan tetap di 3 sesuai kekuasaan yang diberikan. Karena dinilai dalam keizinan wakil kepada orang yang diwakili. Nah, tapi kalau disebut satunya melangih dengan perintah, melangih dengan perintah, hanjut kekuasaan di luar daripada yang diberikan. Menyahanai sebut tak ada 2 mutlak redleh saban dengan
kehendak daripada suaminya. Walaupun tidak disebut bilangan. Ya. Baik, waktunya sudah habis. InsyaAllah nanti kita lanjutkan dengan satu lagi, boleh ta'liq ta'laq. Jut dan ta'liq ta'liqnya tak betul. Jadi le persoalan dengan ta'liqnya. Yang kejut ta'liqnya sangat penting untuk katanya tatu'ah kiban jikun, kiban nekun, khabariyah, insya'iyah atau tidak. Menyo atanya hana kiban cara ilun ka bengai unyu ka cere dua. Kiban ka kun kiban kejadian payah tanya mana tatu'ah kun bahawa karut taliq puana. Ennan lebih kurun tuan laki maaf. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.